Selamat datang buat yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami di tempat ini beribadah. Jemaat Kasih dan Karya Kristus Jakarta, saudaraku. Saudaraku, dalam kesempatan ini, pada siang hari ini, kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan ini sesuatu yang kita sudah sering lakukan sebagai anak Tuhan. Dan kita semua pasti sudah terbiasa melakukannya. Apa itu? Doa. Ya, saya minta slide itu ditampilkan. Bapak Ibu, saudara terkasih, waktu saya masih kecil, ya, waktu saya masih berumur, ya masih balita, sudah dibisiki oleh orang tua saya dan diajar, dituntun untuk belajar mulai berdoa. Dan ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, kita mulai diarahkan oleh orang tua kita. Karena kita orang Kristen kan? Karena kita orang Kristen, kita juga berlatar belakang orang-orang yang saya lihat di tempat ini latar belakangnya semua kita orang Kristen, saudaraku. Pasti kita semua mengalami di mana kita diajak untuk mulai berdoa dalam hidup kita. Tapi seringkali kita menemukan ada banyak doa-doa kita, kok kayaknya doa tapi seperti kayak doa saya kapan dijawab ya? Saya berdoa sudah sekian lama, bertahun-tahun. Tapi kok kayaknya seperti nggak ada sesuatu yang saya lihat hasil dari doa saya. Kalau Bapak Ibu lihat di slide ini, tadi saya ada seseorang menyampaikan doa itu seperti sesuatu di tengah-tengah kegelapan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini backgroundnya gelap, ini gambaran tentang kegelapan. Ya, salah satu contoh ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa melihat ada tangan di situ berdoa, itu salah satu sikap doa. Memang tidak harus lipat tangan, tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Ya saudaraku, tetapi kita senantiasa kalau dibilang berdoa ada yang bilang tutup mata. Enggak juga, enggak harus seperti itu. Ya. Ada yang mengajarkan lipat tangan, enggak juga, enggak harus seperti itu saudaraku. Tapi kita bicara doa itu adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan itu mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu berkomunikasi dengan Bapa di surga. Dan pada siang hari ini kita mau belajar tentang namanya berdoa sampai sesuatu terjadi. Disingkat push ya. Push, dorong gitu ya, push ya. Pray until something happen. Ini benar-benar sesuatu yang kita harapkan sebenarnya ya. Tidak ada di antara kita di sini yang saya yakin berdoa tapi nggak mengharapkan apa-apa. Saya nggak yakin. Kita semua di sini berdoa pasti mengharapkan sesuatu. Ya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, ini satu nats kita sama-sama yang hari ini kita mesti taruh menjadi dasar pemikiran kita bersama-sama. Firman Tuhan pada hari ini di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Saya mencoba merenungkan bersukacita dalam pengharapan. Saudaraku, yang namanya berharap itu selalu senantiasa sulit untuk namanya kita bersukacita ya. Karena namanya berharap itu seperti kayak aduh mudah-mudahanlah, aduh semogalah, itu namanya berharap saudaraku. Tapi di sini firman Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Orang yang bersukacita dalam pengharapan saudaraku itu biasanya orang yang gembira. Karena apa? Karena dia tahu bahwa pengharapan dia akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Saudaraku, kenapa dikatakan sabar? Karena setiap kesesakan yang kita alami pasti ada endingnya. Kesesakan yang kita alami pasti ada ujungnya. Saudaraku, Bapak Ibu, umur saya sekarang 54 tahun. Saya mencoba merenungkan kesesakan-kesesakan yang saya pernah alami. Dan saya melihat kesesakan-kesesakan saya alami. Itu tidak pernah ada yang sampai sekarang, saudaraku. Ya. Kesesakan yang saya alami waktu saya berumur 17 tahun, itu selesai. Kesesakan yang waktu saya alami pada waktu saya masih kuliah, itu selesai. Kesesakan yang saya alami ketika saya menghadapi situasi-situasi sulit, itu selesai. Makanya dikatakan sabar saudaraku. Ya, karena apa? Kesesakan apapun yang kita alami, itu ada endingnya.
Makanya dikatakan sabar. Kemudian barulah semuanya itu saudaraku kita harus sama-sama bungkus, ya kalau bisa dibilang dibungkus gitu ya, ditaruh dalam satu tempat. Apa itu? Doa. Ya, taruh dalam satu tempat doa. Pengharapan kita taruh dalam satu tempat namanya doa. Kesesakan kita taruh dalam satu tempat namanya doa. Dan doa itu adalah sesuatu metode yang Tuhan berikan kepada kita untuk namanya berkomunikasi dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus lakukan di Yohanes 17. Bagaimana dia berdoa untuk murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus tunjukkan bagaimana dia berdoa kepada Bapa sebelum dia disalib. Dan Tuhan Yesus tunjukkan bahwa bagaimana dia membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap pagi kalau Bapak Ibu lihat dalam firman Tuhan. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus dia mencari tempat. Ya, dia menyendiri saudaraku. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan Bapa di surga saudaraku. Dan dia berikan satu metode saudaraku kepada kita. Apa itu? Doa. Kalau kita nggak pernah berdoa, seperti kita dengan orang tua kita tidak pernah berkomunikasi. Enak nggak? Nggak enak. Semuanya saya punya anak saya nggak pernah berkomunikasi sama saya. Enak nggak saya sebagai orang tua? Nggak enak saudaraku. Enak nggak sebagai anak nggak pernah berkomunikasi dengan orang tua? Nggak enak juga saudaraku. Jadi doa itu sebagai sarana untuk kita berkomunikasi kepada Tuhan. Saudaraku. Sarana berkomunikasi seperti kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Dan dengan cara yang sama kita berkomunikasi dengan Tuhan. Disebut dengan doa. Amin saudaraku. Di sini dikatakan bertekunlah dalam doa. Kalau orang bertekun dalam doa itu berarti bukan dalam satu momen, 2 momen, 1 minggu, 2 minggu. Tapi itu bisa namanya berbulan-bulan, mungkin tahun saudaraku. Namanya bertekun dalam doa. Ya, kita membawa sesuatu yang belum kita lihat hasilnya dan kita terus menggumulinya dan kita terus mendoakannya sampai itu terjadi. Itu makanya dibilang push pray until something happen. Keren ya saudaraku ya. Saudaraku, poin yang pertama kita belajar tentang doa. Apa sih itu saudaraku? Dikatakan tadi seperti tadi lagu saudaraku bahwa doa itu mengubah segala sesuatu. Dia seperti tombol saudaraku, seperti tombol. Ya kalau Bapak Ibu lihat di situ di slide, seperti ketika kita klik tombol itu saudaraku, artinya kita memulai sesuatu, terjadinya perubahan. Kita klik itu berarti kita memulai sesuatu untuk apa yang kita harapkan mulai terjadi saudaraku. Jadi saudaraku dikatakan doa mengubah segala sesuatu. Kenapa? Karena kita berharap kepada Tuhan untuk Tuhan mengerjakan sesuatu yang kita tidak mampu. Ya. Kalau kita mampu seringkali kita nggak berdoa kan. Contoh di kantor umpamanya. Ada di sini umpamanya mau menulis, mau mengambil bolpen, saya berdoa Tuhan Yesus saya mau mengambil bolpen. Atau mau buka laptop, Tuhan Yesus saya mau buka laptop. Enggak saudaraku, karena apa? Karena kita melakukan sesuatu yang kita mampu. Ya. Tetapi ketika kita berhadapan tentang sesuatu yang kita tidak mampu, ya, maka di situ kita membawanya dalam doa. Apa itu? Pergumulan kita. Kita mengerjakan, kita berusaha segala macam strategi. Bahkan kadang-kadang orang dunia bilang, lu jangan begitu. Pakai cara yang lain dong, cara ini dong. Ada yang biasa, saudaraku. Artinya orang mulai mengandalkan kekuatannya sebagai manusia. Tetapi ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa kita sebenarnya nggak mampu, saudaraku. Ya. Jadi oleh karenanya, kita semua butuh berdoa. Ya, saya nggak yakin di sini nggak ada yang merasa, enggak Pak, enggak Bang, enggak Kak, saya nggak butuh doa. Enggak ada, saya yakin. Karena di sini anak-anak Tuhan semua. Amin. Amin. Oh ya, kenceng dong gitu ya. Ya. Saudaraku,
Di slide ini saudaraku kita coba sama-sama baca tentang doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seperti tadi kata lalu. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan. Kenapa bisa membesar? Oke, terima kasih. Yang ke-14 ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudaraku. Doa orang benar, saudaraku. Artinya saya bukan mau menghakimi seseorang, bukan. Artinya saudaraku firman Tuhan ini sesuatu yang mutlak, saudaraku. Mutlak, tidak bisa ditawar. Ya. Kalau kita mau doa kita itu menjadi seperti sesuatu yang menerobos, sesuatu yang mendobrak, saudaraku, sesuatu yang terlihat hasilnya dengan segera, maka hidup kita harus menjadi orang benar. Apa itu orang benar? Orang benar yang pertama sekali kita semua harus lahir baru. Dan saya yakin di sini kita semua sudah lahir baru. Pertama sekali adalah seseorang itu harus lahir baru. Dan dia di situ dibenarkan oleh Allah, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, orang benar itu adalah orang yang berusaha menyelaraskan hidupnya dengan firman Tuhan. Bukan orang yang sudah melakukan firman Tuhan, saya yakin itu orang yang sudah suci, saudaraku. Tetapi orang yang berusaha melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah orang benar. Saya adalah orang yang berusaha menselaraskan hidup saya dengan firman Tuhan. Ya saudara, itulah orang benar saudaraku. Dan kalau kita lihat konteks di firman Tuhan ini bicara orang ini anak Tuhan loh saudaraku. Dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita baiklah ia berdoa. Ini kan gambaran sebenarnya pada waktu itu Rasul Paulus mengajarkan kepada Yakobus, firman Tuhan pada waktu itu mengajarkan kepada kita saudaraku. Di sini Yakobus menyampaikan kalau kita mengalami sesuatu, kalau antar kamu ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudaraku. Artinya saudaraku, pergumulan apapun, situasi sulit apapun yang kita alami, kita hadapi. Pertama-tama kita harus berdoa. Itu sikap orang benar. Ya. Bukan sikap cara orang dunia ketika dia mengalami kesulitan, ya. Dia akan melakukan cara-cara ya yang tidak pantas, cara-cara yang tidak sopan, cara-cara yang brutal, saudaraku. Karena apa? Dia mau lepas dari kesulitannya. Tetapi kita, saudaraku, ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan bilang, berdoa saudara. Firman Tuhan bilang berdoa saudaraku. Ya. Kemudian dikatakan di sini kalau ada seorang yang bergembira baiklah ia menyanyi. Ya. Coba saudara, kalau saudara kesebelasan sepak bola saudara menang. Saya nggak suka bola sebenarnya. Ya. Tapi saya dengar riuh-riuhnya orang ketika pertandingan sepak bola dari tetangga kiri kanan gitu. Wow, tiba-tiba ada apa itu? Woi, saya lihat TV, saya lihat berita. Oh, ada bola, saudaraku. Saudaraku, ketika saudaraku hati kita sedang bergembira, kita bersorak-sorak itu kepada sesuatu yang menjadi seperti tadi saudaraku, sesuatu yang fansnya kita. Tetapi ini firman Tuhan katakan ketika engkau bergembira, konteksnya di sini saudaraku, bergembira terhadap sesuatu ketika kita melihat pekerjaan Tuhan,
ketika kita melihat cara Tuhan mengerjakan sesuatu, ketika kita melihat firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita, maka saudara kita harus bergembira, saudaraku. Ya, kita tidak boleh dengar baca firman Tuhan, ini mah zaman dulu, saudaraku. Seperti dosen saya dulu bilang, ini dosen agama saya pernah sampaikan juga, nggak salah dulu ya. Dosen guru agama saya, pertama kali saya kuliah, waktu masih semester 2, semester 1 atau semester 2, saya lupa saudaraku, guru agama. Dia bilang sama kami, burung-burung pipit dipelihara. Coba kalian pikir sekarang. Mana ada lagi sekarang, lihat, coba lihat. Ini udah gedung-gedung bertingkat. Di manalah burung-burung itu nemplok coba. Di manalah dia mencari biji-bijian untuk dimakan. Kan sudah zamannya sudah berbeda katanya. Kita semua saling pandang-pandangan saudaraku, gitu ya. Dan yang luar biasa saudaraku, rokoknya saudaraku. Belum habis rokoknya dia sudah hidupkan lagi rokoknya saudara. Jadi di tangannya ini ada 2 rokok nih. Mantap. Kita geleng-geleng kepala guru agama, luar biasa. Dia bilang itu enggak korelasinya sudah sulit saudara, kata dia. Burung-burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, bunga-bunga bau iya, tapi situasinya sudah berubah. Di mana lagi kita cari, kamu lihat coba, dibilang sama kami gitu ya. Di mana lagi kalian coba lihat burung-burung pipit itu bertengger? Di gedung, kata dia gitu. Kan burung-burung itu makan biji-bijian. Di mana dia makan biji-bijiannya? Batu-batu lah yang dia makan. Oh iya, karena kami pada waktu itu masih mengharapkan nilai. Oh iya Pak, iya bener Pak. Iya Pak, iya. Karena kan ya jujur kita kan bertentangan dengan sekolah minggu kami kayak gitu kan. Kita kan di sekolah minggu diajarkan kan. Tapi ketika bertemu yang model begini terbayang di situ, nilai lu mau bagus apa mau jelek gitu ya. Ya aja lah udah gitu saudaraku. Ya Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi. Itu orang yang benar dan orang yang tidak benar, dia punya pola seperti itu saudaraku. Dan firman Tuhan dikatakan doa orang benar. Bahkan di sini dikatakan kalau ada yang sakit panggil penatua saudaraku. Saya tidak menyalahkan untuk kita makan obat itu, yes itu dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Tuhan pakai dokter, yes itu hikmat dari Tuhan. Tetapi di sini luar biasanya saudaraku, dan saya amini ini saudaraku, bahwa ketika kita berobat, ketika minum obat, Tuhan Yesus berkatilah obat yang saya makan ini. Ketika kita pergi berobat, Tuhan Yesus berkati tangan dokter ini. Supaya obat yang dia kasih gak salah. Supaya diagnosanya gak salah. Iya kan? Karena itu semua dari Tuhan. Dan yang terlebih luar biasa saudaraku, di sini katakan panggil penatua untuk mengoleskan minyak. Ini bicara minyak urapan. Bahkan di sini dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kalau saudara punya kelemahan, sakit, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, katakan kepada kiri kananmu, aduh gue lagi sakit ini tolong doain gue ya. Aduh gue lagi mengalami situasi seperti ini, tolong doakan gue ya. Doakan saya ya. Karena itu yang Tuhan ajarkan, apa artinya? Kita mengandalkan Tuhan. Ya. Kita tidak mengandalkan semata-mata obat, paratusin, panadol, apalah segala macam yang kita makan saudaraku. Kita tidak mengandalkan daftar dokter-dokter yang keren-keren, yang spesialis-spesialis. Tetapi kita menambahkan saudara apa? Doa. Karena semua itu dari Tuhan. Ya. Saudara berobat, saya dukung. Minum obat, saya dukung. Karena itu semua dari Tuhan saudaraku. Jadi jangan ada yang dipotong, tiba-tiba Bapak Iwan menyampaikan bla bla bla. Karena dipotong-potong akhirnya diviralkan, saya yang jadinya lemes saudaraku. Saudaraku, enggak saudaraku ya. Kemudian di sini dikatakan dan terjadilah saudaraku doa orang benar, saudaraku. Terjadilah doa orang benar. Ya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
ada iman saudaraku. Yakin. Ada iman di situ. Ketika kita berdoa untuk sesuatu, kita kadang-kadang berpikir mungkin gak ya? Apa iya ya? Ayo dah, tapi whatever lah, pokoknya saya berdoa aja lah. Seperti itu bukan saudaraku. Berdoa itu berarti kita yakin. Kita akan peroleh itu. Kita akan dapatkan itu saudaraku. Ya. Saudaraku, dikatakan, saudara dalam Matius 7 ayat 68, dikatakan mintalah maka akan diberikan padamu. Ini kalau kita baca Matius 7:68, saya sengaja tampilkan ayatnya yang ke-6. Ya. Jadi bukan yang cakap-cakapnya aja yang kita tampilkan, tapi yang Tuhan telak-telak sampaikan ayatnya yang ke-6. Ini sesuatu yang kita harus sama-sama mengerti saudaraku. Ya. Ini sebelum muncul perkataan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi sebelumnya ayat di ke-6 dikatakan, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Janganlah kamu melempar mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Artinya saudaraku, orang benar ketika dia mau berdoa, dia harus menyadari sebenarnya ini bakalan Tuhan kasih apa enggak. Dulu saya waktu SMA saudaraku, SMP, orang tua saya bukannya gak mampu saudaraku. Teman-teman udah pakai motor ya, pakai waktu SMA. Kapan dibeliin motor gitu ya. Nantilah kalau sudah SMA oke. Waktu itu belum ada pembatasan umur dulu, waktu zaman saya harus 17 tahun gitu ya. Kemudian nantilah kalau udah SMA oke. Waktu SMA kapan dibeliin motor? Nah, nantilah kalau udah kuliah gitu ya. Waktu udah kuliah, kapan dibeliin motor? Kamu tahu nggak kata bapak saya kepada saya? Kalau saya kasih kamu motor pada waktu itu, mungkin kamu sudah tergeletak di jalanan. Gitu ya. Iya, kebut-kebutan kamu bisa-bisa sama teman-teman kamu. Satu, yang kemudian gimana kamu belajarnya kamu? Saudara saya ini nggak sepinter-pinter orang kebanyakan saudaraku. Saya punya kelemahan menghafal. Jadi saya lebih suka itu pokoknya fisika, kimia, matematika. Tapi matematika saya kurang saudaraku. Saya suka itu tapi bukan berarti saya pinter di situ. Tapi karena saya menyadari saya punya kelemahan nggak kuat namanya menghafal saudaraku. Jadi saya tuh nilai saya di sekolah itu pas-pasan saudaraku. Ya bisa dibilang di bawah standar lah. Ya, meskipun saya suka kimia, suka fisika, tapi saya bukan orang yang pintar di situ saudaraku. Tapi sebenarnya karena saya mencari pelarian aja. Mencari pelarian daripada saya harus belajar tentang sejarah, secara biologi, tentang geologi apa segala macam. Mendingan saya mencari sesuatu yang artinya saya mencari bidang yang lain. Meskipun saya juga nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya juga di situ saudaraku. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Ya. Saya baru menyadari kenapa orang tua saya tidak kasih itu. Dan ketika saya bertobat, saya mencoba seperti remind semua yang pernah terjadi dalam hidup saya sebelum saya bertobat. Dan saya teringat kata-kata itu saudaraku. Dari orang tua saya. Jadi makanya saudaraku, sebelum kita berdoa kita mesti pastikan Tuhan bakal jawab apa enggak ini. Saya waktu itu ada bertemu dengan seorang konselor dari satu KKR, kemudian saya di follow up saudaraku. Kemudian konselor ini bilang sama saya, kamu tahu enggak Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita. Doa kita pasti dijawab Tuhan. Amin, saya bilang. Masih anak muda juga, seumuran saya. Jadi abang berdoa apa? Saya berdoa supaya saya diberi Ferrari oleh Tuhan. Ferrari. Gitu ya bang ya, Ferrari. Abang ini sebagai konselor minta Ferrari. Buat bensinnya aja udah berapa gitu ya. Tapi karena saya waktu itu masih awam, saya masih berpikir Ferrari. Abang ini gak mikir apa ya. Untuk apa itu sebenarnya buat dia saudara gitu ya. Apa yang diharapkan dari situ saudaraku? Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang konselor, tapi dia mengharapkan saya berdoa. Saya sudah baca buku tentang namanya penumpangan tangan.
Waktu itu masih ramai zaman saya saudaraku ya, zaman saya. Doakan tumpang tangan, ada mobil tumpang tangan, ada rumah tumpang tangan. Harapannya mendapatkan hal yang sama saudara dengan yang ditumpang tangan itu. Itu waktu zaman saya waktu seperti gitu saudaraku, tumpang tangan. Lewat ada mobil bagus, tumpang tangan dalam nama Yesus. Berharap supaya mendapatkan hal yang sama saudara. Dengan cara apa? Tumpang tangan seperti itu, mengimani seperti itu. Dan waktu itu seperti itu, banyak ya seperti itu saudaraku. Jadi saudaraku, doa orang benar saudaraku, doa orang yang dia mencoba menselaraskan pikirannya dengan Tuhan. Apa bakalan Tuhan kasih ya? Apa mungkin Tuhan kasih ya? Kalau enggak Tuhan bakal kasih ya sudahlah gitu kan. Ya wes lah gitu kan. Ada lagi teman saya gitu. Maaf nih buat yang perempuan. Dia mau kenalannya dengan, dia mau teman hidupnya bule. Dan dia menaruh standarnya harus bule. Ya buat apa gua kalau nggak sama bule? Oh gitu ya. Bukan saya ngejar-ngejar dia, enggak saudaraku. Tapi karena kami ngobrol gitu, ide maunya sama bule gitu. Bule, emang kamu pergaulannya bagaimana gitu kan? Kalau dia bergaul sama bule kan masih mending mungkin ya. Peluangnya besar dia menikah dengan orang bule kan gitu kan. Tapi ini pergaulannya ya bulenya ya ilah gitu kan. Bule-bule yang sudah tuek-tuek gitu kan. Nah, dia terobsesi dengan harusnya kita menselaraskan pikiran kita, bakalan Tuhan kasih enggak gitu ya. Saya mau menikah dengan orang yang sudah mapan dengan segala-galanya, A, B, C, D. Saya juga pernah ketemu dengan seperti gitu teman saya mau menikah bro kata dia di Semarang. Lu gimana? Kita laki-laki gitu ya, sama-sama laki-laki. Gimana? Gue gak siap bro kata dia. Kenapa? Ya gue belum punya rumah, gue belum punya mobil. Ya paling tidak ketika gue menikah, gue udah siap mobil, siap rumah. Oh gitu ya, berarti gimana? Ya lu cari kerja dulu lah katanya, lu punya mobil dulu, punya rumah dulu. Oh gitu, beneran saudara, ini waktu saya masih kuliah gitu. Dan saya yakin hal seperti ini juga merasuki pikiran kita semua anak-anak muda. Gak tahu waktu saya menikah dengan istri saya, lah duit aja boro-boro saudaraku. Tapi bisa dapat seorang teman hidup yang luar biasa saudaraku. Dipakai Tuhan saudaraku. Untuk membuka sesuatu sehingga saya bisa maju saudaraku. Perekonomian saya maju ya. Kehidupan saya lebih baik saudaraku. Karena disupport oleh istri tercinta saudaraku. Ya. Ini istri saya tadi yang worship leader tadi, buat yang belum tahu. Saudaraku, carilah dahulu kehendak Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita memiliki keinginan, ketika kita berharap terjadinya sesuatu saudaraku, kita harus menselaraskan pikiran kita bahwa sebenarnya yang kita harus lakukan apa? Mencari kehendak Tuhan itulah yang utama. Kalau cari pria, ya pria yang takut akan Tuhan. Kalau cari wanita, ya wanita yang takut akan Tuhan saudaraku. Selebihnya nanti Tuhan yang akan tambahkan. Dan saya buktinya saudaraku. Saya kadang-kadang makan gak makan. Ya, saya waktu itu memulai usaha. Lebih banyak tidurnya dibanding kerjanya saudaraku. Ya. Rumah gak punya, mobil juga gak punya, kemana-mana naik bis, naik angkot gitu ya. Jualan barang segala macam, tenteng-tenteng, yang apa saya jual saudaraku? Kain majun, buat lap-lap gitu ya saudaraku, lap-lap barang. Tapi puji Tuhan, karena saya orang yang takut akan Tuhan. Saya gak peduli, istri saya adalah orang yang harus takut akan Tuhan. Itu prinsip saya. Pembimbing saya dulu bilang sama saya, Har, kalau kamu mencari teman hidup, jangan cari yang membuat kamu seperti narik gerobak. Kamu mau melayani Tuhan? Iya bang. Jangan cari yang membuat kamu menarik seperti gerobak. Artinya apa? Carilah yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudaraku. Itu doang modelnya saudaraku, modalnya saudaraku. Cari teman hidup yang dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena kehidupan kita saudaraku
kita akan berjalan bersama-sama. Dan akan luar biasa kalau itu dengan sama-sama orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi nggak usah dipikirin saudaraku dia harus rambutnya keriting, dia harus rambutnya lurus, dia harus kalau dia laki-laki harus hitam gitu ya, kekar gitu. Aduh udah deh saudaraku ya. Nggak gitu saudaraku ya. Simpel aja saudaraku ya, seperti itu saudaraku. Jadi saudaraku, barulah kita barulah firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Karena apa? Kita sudah berusaha menselaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta, dia akan menerima. Dan setiap orang yang mencari, dia akan mendapat. Dan setiap orang yang mengutuk, baginya pintu dibukakan. Amin saudaraku. Kita mau saudaraku, hal ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Luar biasa ya. Saudaraku, ini rupanya ada hal-hal yang menghambat kita untuk berdoa, saudaraku. Seperti yang tadi sudah saya bukakan, singkapkan sedikit saudaraku, ya. Ada hal-hal yang menghambat untuk kita berdoa, untuk kita mendapat jawaban doa. Pertama-tama, orang yang tidak benar itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak berusaha menselaraskan hidupnya kepada firman Tuhan. Ini gambaran dari orang yang tidak benar. Karena apa saudaraku? Dalam Yakobus 4 ayat 3 kita baca sama-sama. Dari manakah datangnya sengketa? 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudaraku, orang yang meminta dan yang mendapatkan sesuatu yang terjadi itu saudara, orang itu adalah orang yang benar. Kalau orang yang tidak benar ya seperti ini gambarannya saudaraku. Ya. Ini sebuah firman Tuhan ya, kalau kita baca dalam Matius 20-34 ya. Ini ada satu rentetan kejadian. Ya, rentetan kejadian. Yakobus dan Yohanes ini kita sama-sama tahu, ini orang yang paling dikasihi Tuhan. Ya. Mereka ini orang yang senior. Pertama-tama dia panggil Petrus, kemudian Yakobus, kemudian Yohanes, dan selanjutnya Filipus dan seterusnya, saudara. Jadi mereka ini senior, saudara. Ya, senior, domba senior, gitu ya. Kemudian Yakobus dan Yohanes ini adalah orang yang diajak. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan di sini kita baca tentang Yakobus, Yohanes. Ini orang yang diajak naik ke gunung. Dan di situ dia melihat kemuliaan meliputi wajah Tuhan Yesus. Dan di situ dia melihat bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan nabi-nabi luar biasa. Kerennya itu Nabi Musa dan Nabi Elia, saudaraku. Dan orang ini yang spesial sepertinya buat Tuhan Yesus. Dan pastinya mereka bercerita kepada orang tuanya, pada keluarganya. Dan dalam satu kesempatan datanglah mama dari Yakobus, saudaraku. Yang kalau saudara kita baca sama-sama sini, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ini seperti kisah yang sekarang lagi viral ya di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Mamanya datang gitu ya, mamanya datang. Ini anak-anakku, tempatkanlah pada posisi, jabatan, kedudukan, pangkat, kehormatan. Dua orang ini di sebelah kiri dan sebelah kananmu. Mamanya turun tangan gitu ya.
turun tangan menghadap Yesus luar biasa gitu ya. Bukan muridnya lagi, mamanya murid-murid datang. Memohon dengan sangat gitu ya. Ayo, anak-anakku ini ayolah, pilihlah mereka gitu ya. Udahlah, pilihlah mereka. Di sebelah kananmu, dalam sebelah kirimu, dalam memimpin pemerintahan nanti, kerajaanmu, segala macam saudaraku. Dan ini yang luar biasa saudaraku. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Wes, ini waktu saya baca ini saya ngeliat, ini gua banget kayaknya ini. Sebagai seorang marketing. Mana yang marketing? Kalau marketing itu kan dipanggil sama customer, Pak Bapak bisa ngerjain, oh bisa. Bapak ini Pak gini, oh bisa terus saudaraku. Itu marketing saudaraku. Selanjutnya baru pusing saudaraku ya. Pokoknya bisa dulu. Makanya di sini bilang kami dapat. Woi, sini respon marketing ini saudaraku. Iya gue bisa, sanggup, yes. Ya saudaraku. Dan Tuhan bilang enggak. Ya, kenapa? Karena ini bicara keinginan. Ya, ini bicara pride. Ini bicara sesuatu yang bukan Tuhan kehendaki. Ini bicara tentang sesuatu yang kita sebagai manusia lahiriah memang mau saudaraku. Ya, siapa di sini yang nggak mau dipanggil oleh nanti umpamanya ada pelantikan presiden dipanggil di telepon umpamanya Mas Adit panggil ke istana gitu. Wih, langsung tuh ditinggalin siapa itu lagi mau makan. Ntar ya. Makannya sama mama dulu sama mama. Makannya sama nenek dulu. Pasti saudara umpamanya dia dari dipanggil sama CEO perusahaan datang ke rumah dulu. Langsung saudaraku. Karena apa? Itu naturalnya kita manusia saudaraku. Iya saya sanggup. Saya bisa. Oke. Saya juga begitu saudaraku. Ya. Tapi itu bicara keinginan saudaraku. Itu bicara keinginan. Mereka Tuhan Yesus bilang kamu gak akan sanggup meminum cawanku. Tapi karena mereka gak ngerti. Iya gue sanggup. Gila minum cawan aja mungkin pemikirannya di situ ya. Siapa sih yang gak bisa gitu. Saya sanggup. Tapi ini bicara keinginan. Sesuatu yang kita sebagai manusia lahiriah memang mau. Ada di sini yang gak mau dikasih posisi di perusahaannya. Sebagai naik tingkat, naik level. Enggak, pasti. Ada di sini yang gak mau gajinya dinaikkan. Pasti enggak saudaraku. Ada di sini yang gak mau dipromosikan. Pasti jawabnya enggak, saya mau saudaraku. Ya, itu bicara keinginan. Karena apa? Tuhan tahu kita tidak akan sanggup. Tuhan tahu pada waktu mereka tidak akan sanggup. Kemudian setelah kejadian itu saudaraku, Tuhan Yesus keluar. Di kota Yeriko mereka keluar. Ketemulah dengan orang buta, 2 orang buta saudaraku. 2 orang buta ini bukan orang yang memang sudah menantikan Tuhan Yesus, tidak. Tapi di situ dikatakan mereka mendengar Tuhan Yesus akan lewat. Dan pasti mereka sudah mendengar cerita tentang Yesus menyembuhkan. Yesus penyembuh. Mereka pasti sudah dengar itu saudaraku. Dan di sini dikatakan Tuhan, Tuhan Yesus bilang apa yang kamu minta? Mereka berteriak Tuhan Yesus Raja anak Raja Daud katanya. Ya, pada waktu itu berteriak-teriak dengan begitu berisiknya sampai orang marah sama mereka. Tapi Tuhan Yesus stop gila ya. Istilahnya seperti dia. Dan Tuhan Yesus menghampiri 2 orang buta ini. Apa yang kamu minta? Orang buta ini bilang, kami mau melihat. Yes, itu kebutuhan. Ya, kami mau melihat. Itu kebutuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Kalau kita bicara orang benar. Orang itu akan berusaha memilah antara namanya keinginan dan antara namanya kebutuhan. Ya, dia akan mencoba memilah itu. Itu sebabnya makanya dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Pasti akan segera terjadi saudaraku. Ya, saya pernah mengalami situasi sulit di keluarga saudaraku. Saya dalam pikiran saya sudah tidak ada jalan keluar. Gak ada jalan keluar. Yang saya lakukan akhirnya apa? Ya udah terserahlah Tuhan. Tuhan saya pernah berdoa. Saya bilang, saya pernah menggumuli itu. Selanjutnya terserah Tuhan.
Nggak tahu ujung-ujungnya tiba-tiba saudaraku. Selesai masalahnya. Sesuatu yang gak pernah saya pikirkan saudaraku. Caranya unik, luar biasa. Dan di situ saya berpikir, ya orang dunia aja bisa bilang banyak jalan menuju Roma. Itu orang dunia ya. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib. Enggak 1000 jalan saudaraku. Sesuatu yang mustahil itu bisa menjadi mungkin buat dia. Dan saya melihat Tuhan bekerja. Dan di situ saya terkagum-kagum. Saya jujur, saya bertobat dalam diri saya. Tuhan, kalau kemarin saya menyaksikan, sekarang saya menyadari Tuhan bisa melakukan berbagai macam cara yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Hal yang unik, hal yang ajaib. Seperti itu saudaraku. Kemudian saudaraku, iman yang goyah. Ya, saya minta tambahan waktu ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pergumulan hidup yang bertubi-tubi itu membuat kita tidak lagi berdoa. Itu seringkali membuat kita bahkan saudaraku tidak lagi namanya percaya kepada Tuhan. Karena pergumulan hidup yang bertubi-tubi terjadi terus dan terus saudaraku. Tapi sebenarnya saudaraku, Tuhan mau menguji hati kita. Ya, Tuhan mau melihat kita. Kalau kita menang, maka dia akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Pergumulan hidup itu membuat iman kita goyah. Seharusnya sesuatu yang kita doakan itu tidak kita doakan lagi. Seperti saya tadi saya alami saudaraku. Ya. Saya bertobat, jujur saudara, saya bertobat. Iman saya goyah, tapi saya bilang Tuhan, saya pernah berdoa. Saya sudah banyak mendoakan. Saya sudah pernah mengimaninya. Tapi karena saya tidak melihat ada perubahan, ya sudahlah Tuhan, terserah Tuhan aja lah. Semenjak itu saya close namanya, saya berdoa saudaraku. Untuk hal tersebut ya, untuk hal tersebut. Dan yang luar biasa terjadi. Di situ saya bertobat saudaraku. Kemudian saudaraku, ternyata ada hal yang lebih lain saudaraku, yaitu apa? Ada kesalahan-kesalahan yang seharusnya kita saling mengampuni, tetapi kita tidak saling mengampuni. Ya, dalam Markus 11. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku, mengampuni itu bukan sesuatu yang gampang. Sesuatu yang berat saudaraku. Saya pernah alami. Saya punya kos-kosan. Ya, punya kos-kosan. Ada dulu namanya ya, kita waktu kuliah, saya anak Tuhan. Ya, saya sungguh-sungguh. Kemudian ada orang yang berkekurangan, ya, tinggal di situ. Tapi sebenarnya antara berkekurangan dan gak berkekurangan sebenarnya ya. Karena kerjanya main komputer terus, main game terus. Pikir saya ini gimana ya. Dan nunggak-nunggak. Ya, nunggak sampai akhirnya berapa itu. Sampai setahun gak bayar kos. Cuma saya mikirnya saya bisa melayani dia gitu ya. Satu ketika dia kabur saudaraku. Saya udah nanya, kapan dibayar? Ya tunggu, tenang aja bang. Kapan dibayar? Ya ntar aja bang. Tuhan, pikir saya gitu kan. Ya kita kan anak-anak Tuhan ya. Masa sih sampai begitu-gitu banget gitu kan. Oke lah gitu. Iya sampai akhirnya 1 tahun saudaraku. Dia gak bayar kos. Tiba-tiba hilang, kamarnya kosong. Lah pikir saya gimana nih. Kita susurin, kita cari di mana dia. Ketemu. Begitu ketemu saudaraku. Ya kan namanya saya harusnya seorang yang menagih hutang harusnya lebih galak ya. Ini dia yang lebih galak duluan saudaraku. Dia nunjuk-nunjukin. Maaf kata saudaraku ya, setan lu. Lah pikir saya, gue udah nolongin lu, gue dibilang setan, gile pikir saya gitu ya. Maaf ya. Emosi saya memuncak saudaraku, ini manusia bro. Ini manusia juga gitu, gue belum di sininya belum ada. Belum ada sayapnya gitu kan. Saya dimaki-maki saudaraku. Kurang ajar lah apalah. Apa salah saya bilang gitu. Iya lu kurang ajar begini. Mak pikir saya gimana ya. Saya udah sungguh-sungguh waktu itu saudaraku. Teman saya juga sungguh-sungguh saudaraku. Dia gembala anak waktu itu ya.
Pulang kami, berembuklah kami. Gimana? Kita gebok aja dia, kita hajar. Wih benar saudaraku, gue manusia. Kita gebok aja dia. Gimana? Gimana bang? Ayo bang. Gimana ya? Bingung gitu ya, antara kita hajar aja gitu ya. Ya elah, udah nolongin gitu loh saudaraku bertahun-tahun. Nunggak bayar, setahun nunggak kabur saudaraku. Udah begitu kita mau ketemu baik-baik, dimaki-maki saudaraku. Dikurang-kurangin ajar segala macam, gak keruan-keruan kebun binatang. Keluar ke saya semua. Pikir saya, waduh saya udah nerima kutuk nih kalau kayak gini. Kami akhirnya berdoa pada waktu itu, ya udahlah. Kita lepaskan pengampunan. Tapi bukan sesuatu yang gampang saudaraku. Sulit. Saya mengalaminya, sulit saudaraku. Dan berat buat saya. Harus mengampuni. Orang ini orang yang saya kasihi, bayangin saudaraku. Dan itu terjadi buat saya terpukul banget terpukul saudaraku. Kemudian berapa waktu lagi udah agak reda di hati gini kan, berapa bulan kemudian kami mencoba datangin ke tempat itu lagi. Dia sudah gak ada lagi, udah kabur. Di situ saya berdoa, Tuhan ya sudahlah Tuhan. Bagian saya memberkati dia. Sudahlah saya bilang, saya mengampuni dia. Seberapalah itu semua dari Tuhan saya bilang. Dan saudaraku ternyata perkara-perkara ini saya diingatkan terus akan firman Tuhan. Kalau kamu gak mengampuni dia, apapun yang kamu minta gak akan dijawab. Itu menghantui di pikiran saya saudaraku. Apapun kisah-kisah dalam firman Tuhan Alkitab saudaraku. Itu menceritakan tentang orang yang dihapus utangnya. Orang yang dihapus utangnya tapi gak berlaku begini, begono begini. Itu menghantui pikiran saya, itu akhirnya membuat saya bertobat. Oke lah, saya ampuni dia. Saya ampuni dia. Dengan di sini banyak luka-luka, goret-goretan. Saudara. Tapi kalau seandainya ketemu mungkin, aduh boleh juga lah sekali-sekali ya. Tangan melayang gitu kan. Tangan kaki tendangan melayang gitu. Tapi setelah itu, maaf ya gitu. Saya alami saudara. Jadi kalau ada di antara kita di sini, ayo datangi temanmu, saudaramu. Dikatakan di sini supaya kamu saling mengampuni. Jadi itu tadi tentang doa saudaraku ya. Doa orang benar seperti apa. Orang benar itu seperti apa. Dan ada orang yang tidak benar itu seperti apa. Lalu langkah-langkah praktis apa yang harus kita lakukan. Sehingga push ini, pray until something happen ini terjadi. Yang pertama saudaraku, rajin baca Alkitab saudaraku. Ya. Saudara tahu itu firman Tuhan atau tidak. Saudara tahu itu suara Tuhan atau tidak. Saudara harus konfirmasikan dengan firman Tuhan. Ya. Jangan bilang ini dari Tuhan. Tapi itu enggak cocok dengan firman Tuhan. Ya. Jangan bilang Tuhan tadi bicara sama saya. Tapi itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Enggak bisa saudaraku. Kita enggak akan tahu itu sesuai dengan firman Tuhan apakah tidak. Kalau kita enggak rajin baca firman Tuhan. Ya. Jadi gimana kuncinya? Ya rajin baca firman Tuhan. Simple kan? Cuma begitu doang kok ya. Gak usah sampai saudaraku, aduh aduh apa Tuhan. Ya, simple, konfirmasikan selalu kepada firman Tuhan. Sederhana saudaraku. Karena firman Tuhan yang kita baca, Alkitab yang kita baca, itulah semuanya di situ. Perkataan-perkataan, standar-standar, hal-hal yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan. Ya. Yang kedua, berdoa dengan iman. Ya. Yakin, percaya. Karena apa? Karena saudara sudah menselaraskannya dengan firman Tuhan. Kalau enggak, ya jangan saudaraku. Berdoa dengan iman. Jangan ragu dengan apa yang saudara doakan. Kemudian taruhlah harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Taruhlah harapan itu Tuhan. Tuhanlah yang mengerjakan ini semua. Tuhanlah yang bisa melakukan ini. Ya. Tuhanlah yang bisa merealisasikan hal seperti ini. Saudaraku, bukan hal yang tidak mungkin. Orang yang dari bawah bisa tiba-tiba diangkat Tuhan. Dia
di posisi di atas. Itu hal yang gampang buat Tuhan. Karenanya apa? Taruhlah harapan kita kepada Tuhan. 100%. Ya, kalau bahasa kerennya 100%. Gak tahu kalau bahasa Koreanya gimana ya. Saudaraku. Kemudian bertekun dalam doa. Hanya itu saja saudaraku. Karenanya mari kita berdoa.